Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Amel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang teknik public speaking. Jadi apa aja sih teknik-teknik yang bisa diterapkan ketika kalian ingin terjun ke dunia public speaking? Mari kita bahas. Teknik public speaking itu ada 4. Yang pertama, metode impromptu. Metode impromptu itu adalah metode public speaking yang dilakukan secara mendadak atau spontanitas. Artinya, public speaker tidak menyiapkan materi atau naskah tertulis terlebih dahulu. Semua berjalan dengan spontanitas. Biasanya metode ini adalah seorang public speaker yang memang jam terbangnya udah tinggi, udah banyak pengalaman di mana-mana. Karena mereka udah banyak pengalaman dan jam terbangnya tinggi, jadi mereka kayak udah terbiasa gitu. Mereka udah langsung aja spontanitas untuk menyebutkan atau enggak untuk mempresentasikan hal-hal di depan publik. Yang kedua adalah metode reading manuscript. Metode public speaking yang dilakukan dengan membaca naskah tertulis. Biasanya metode ini tuh dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara untuk menyampaikan pidatonya dalam sebuah acara-acara besar, acara formal atau resmi. Nah, ada kelebihan dari metode ini. Jadi kamu bisa memilih kata-kata terbaik di dalam tulisan kamu. Kelebihannya, interaksi antar public speaker dengan pendengar, pembicaraan terkesan kaku dan kurang luas. Kan terasa lebih boring dikit mungkin gitu. Kalau kalian pernah ada dalam suatu acara formal yang isinya itu pejabat-pejabat tinggi atau enggak mungkin bos kalian. Nah, biasanya metode ini dipakai oleh orang-orang seperti itu. Yang ketiga adalah metode memoriter atau hafalan. Jadi metode ini adalah public speaker menulis teks atau naskah lalu membaca dan menghafalkannya. Jadi nanti ia berbicara di depan umum dengan teks yang sudah dihafalkan sebelumnya. Dan biasanya kalau misalkan sudah dihafalkan, public speaker ini sudah tidak membawa kertas kecil atau enggak tidak mengeluarkan kata-kata spontanitas. Dia akan berbicara sesuai dengan naskah yang sudah dihafalnya. Tapi nih ya, kekurangan metode ini kalau misalkan teks atau naskahnya itu lupa gitu, apalagi lupanya sebagian karena demam panggung atau enggak karena nervous atau ya banyak hal yang mempengaruhi jadi lupa, ini bisa berakibat fatal gitu ketika kamu menjadi seorang pembicara, ketika kamu menjadi presentasi. Nah, makanya yang menggunakan metode ini biasanya memang harus hafalannya benar-benar dihafalkan supaya nanti ketika kalian mempresentasikan teks atau naskah yang sudah kalian hafal tidak lupa. Dan biasanya metode ini tuh dipakai oleh para mahasiswa ketika presentasi atau enggak siswa-siswi di sekolah, ya enggak. Soalnya aku pun juga gitu waktu kuliah. Terus juga biasanya rata-rata pakai juga untuk para pekerja kantoran mungkin. Jadi mereka menghafalkan sebuah materi kerja terus dipresentasikan kepada klien atau atasan bosnya. Tapi menurut aku metode ini adalah metode yang paling baik dibandingkan dua metode sebelumnya. Kenapa? Karena kalian mempersiapkan dan dalam suasana diskusi kalian akan terasa tidak lebih kaku dan akan terasa luas dibanding metode kedua tadi. Metode yang keempat adalah metode catatan kecil. Metode terakhir ini dilakukan dengan membawa catatan kecil saat menyampaikan pidato atau enggak saat presentasi. Catatan kecil ini berisi tentang poin-poin penting atau garis besar dari isi sebuah pidato yang akan disampaikan kepada audiens. Dan metode keempat ini adalah metode yang disarankan oleh public speaker. Kenapa? Karena public speaker tidak akan melebar kemana-mana saat menyampaikan gagasan karena memiliki pedoman di kertas kecil itu. Selain itu juga membuat tidak kaku karena tidak membaca teks saat pidato atau enggak saat presentasi kepada audiens. Dan itulah 4 teknik dalam public speaking. Semoga bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan kamu. Sampai jumpa. Bye!